Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ratri Cahyani Munandar mencoba untuk menjelaskan tentang diagram blok hardware. Perlu kita ketahui bahwa dalam mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kita harus mempelajari basicnya, itu ada 3 komponen dalam sistem komputer, yaitu ada software, ada hardware, dan ada brandware. Nah, kali ini kita akan bahas tentang hardware. Di dalam hardware ada 3 komponen hardware ya. Ada 3 device, yaitu ada input device atau peripheral input atau perangkat masukan. Kemudian ada storage device. Storage device ini ke dalam proses ya, ke dalam peripheral proses atau perangkat proses. Dan yang ketiga adalah kalau ada input proses berarti ada output device, keluaran, jadi perangkat keluaran. Nah, pembahasan pertama ke input device. Input device namanya dengan input, yaitu masukan, berarti perangkat tersebut adalah yang bertugas untuk memasukkan data. Contohnya di sini adalah perangkat input keyboard. Dia memasukkan huruf ke dalam komputer yang kemudian akan diproses. Selain itu, selain keyboard ada mouse. Kemudian ada lagi mikrofon, jadi dia menerima masukan berupa suara. Mikrofon. Sedangkan proses adalah perangkat yang bertugas untuk pemrosesan data yang telah diinput tadi. Jadi untuk pemrosesan data ini kita butuh CPU atau Central Processing Unit. Jadi di situ adalah otak dari komputer, di mana CPU ya, dia memproses data yang data yang masuk kemudian diolah dan selanjutnya menghasilkan ke output device ini. Oke, untuk prosesnya adalah CPU, Central Processing Unit. Sementara untuk storage device itu adalah penyimpanan. Jadi perangkat penyimpanan, dia yang menyimpan, misalnya data yang dimasuk tersebut akan disimpan. Jadi di sini perangkat penyimpanannya contohnya adalah bisa yang berupa eksternal maupun internal. Kalau eksternal berarti dia di luar, maksudnya tidak tergabung dalam satu paket komputer. Contoh yang internal dulu ya. Untuk yang internal contohnya adalah RAM. Dia berada di dalam komputer. Kalau yang eksternal, kami kepanjangan dari random access memory. Sedangkan yang eksternal contohnya adalah seperti yang biasa kita bawa, hard disk. Ada hard disk yang eksternal yang biasanya kapasitasnya lebih besar, atau hard disk ini pun juga ada yang internal ya. Jadi dia tersimpan di dalam komputer. Ini juga ada yang hard disk eksternal dan internal. Ini ada yang internal. Dan ini juga ada yang eksternal. Ada lagi flash disk. Terus ada kepingan CD atau DVD. Ini adalah contoh untuk yang storage device. Jadi ke dalam proses. Kemudian yang output device berarti setelah data masuk kemudian diproses, maka selanjutnya adalah dikeluarkan atau di output, ditampilkan ya. Contoh dari device-nya atau perangkatnya adalah kira-kira printer, mencetak, ya kan? Jadi berupa, misalnya kita ngetik, berarti kita memasukkan huruf input device ke keyboard, kemudian diproses
dan keluarnya adalah lewat printer. Kemudian kalau suara berarti speaker. Nah, itu untuk contoh yang output device. Nah, kalau yang tadi kita belajar tentang hardware, sekarang tentang software. Software itu macamnya banyak sekali. Bedanya apa sih software sama hardware? Kalau hardware itu kita artinya kan perangkat keras, jadi kita bisa megang. Misal pensil ini termasuk dengan hardware. Tapi kalau software perangkat lunak, soft artinya lunak, itu artinya tidak bisa dipegang. Contohnya yang paling sering kita pakai itu adalah Microsoft Word. Nah, yang biasa kita pakai ngetik, nah itu contoh ada software. Nah, selain Microsoft Word ada beberapa macam jenis-jenisnya software. Yang pertama itu adalah sistem operasi atau disingkat dengan SO atau S ya, operating system operasi. Sistem operasi macam-macamnya, contohnya adalah sistem operasi Windows. Contohnya adalah Windows, sistem operasi Windows, kemudian ada juga Linux dan macOS. Keluaran dari Apple ya. Nah, kalau yang biasanya kalau yang sering dipakai dalam jaringan itu pakai yang ini. Contohnya macam-macam, Windows itu banyak, ada Windows Vista, Windows 2007, 2000 berapa? 10 dan sebagainya. Terus kalau misalnya Linux ada Linux Ubuntu, Linux Debian, macam-macam sekali. Kalau Linux ini free ya, jadi kalau yang berbayar itu adalah Windows. Mac, contohnya macOS juga ada. Ini adalah sistem operasi. Nah, software yang lainnya contohnya adalah sistem aplikasi. Kalau yang sistem aplikasi, contohnya misalnya aplikasi perkantoran itu adalah Microsoft Office. Microsoft Office. Jadi untuk pengolahan kata berarti pakai Microsoft Office Word. Ada Excel dan ada PowerPoint-nya. Ini dasar sekali yang sering dipakai Microsoft Office. Kemudian ada yang dalam bentuk sistem grafis, buat desain grafis contohnya itu pakai punyanya Adobe misalnya. Ada Adobe Flash ya kan untuk animasi. Ada juga Adobe Premiere untuk desain video. Dan juga ada Adobe Illustrator untuk yang vektor ya. Ada juga Adobe Dreamweaver untuk desain web. Nah, ini contoh untuk yang sistem aplikasi. Sebenarnya banyak lagi sistem aplikasi yang lain. Terus ada lagi sistem utilities. Sistem apa software? Software, sistem operasi, software sistem aplikasi dan software utility. Nah, kalau yang utility ini contohnya adalah dia yang bertugas untuk membantu gimana komputer itu bekerja dengan maksimal. Contohnya antivirus. Nah, contoh dari software utility salah satunya adalah antivirus. Antivirus contoh softwarenya kira-kira apa? Ada antivirus Avast, ya kan? Ada AVG, banyak ya contoh-contoh antivirus yang lain semada. Selain antivirus, software utility itu sistem fragment. Sistem fragmental. Fungsinya sistem fragmental itu adalah untuk mempartisi hard disk secara cepat. Jadi membagi-bagi hard disk. Misal ya, disknya baru. Nah, satu hard disk itu kan biasanya misal isinya 60 GB. Nah, 60 GB, kalau 60 dikit ya. Jadi misalnya harddisknya contoh saja ya 100 misalnya 100 GB. Dia mau partisi misalnya 50 mau ditaruh di C,
kemudian yang 25 mau ditaruh di D dan sisanya 25 mau ditaruh di E. Nah, itu pakai disk development ini. Nah, itu untuk materi tentang software. Next, kita materi ke brandware. Oke, setelah kita belajar tentang software, hardware, nah kali ini kita ke brandware. Kalau hardware itu adalah perangkatnya, perangkat sudah ada, kemudian diisi oleh program-program aplikasi, baik itu OS maupun aplikasi lainnya, berarti kan komputer itu sudah bisa dipakai. Tapi siapa yang pakai? Nah, yang pakai adalah brandware. Contoh dari brandware itu antara lain misalnya programmer. Sebuah aplikasi itu jadi jika dibuat oleh programmer dengan aplikasi bahasa pemrograman ya. Nah, programmer itu yang bertugas untuk membuat coding jadi sebuah aplikasi. Itu adalah programmer. Selanjutnya, programmer setelah membuat aplikasi jadi dipakai oleh operator yang menjalankan aplikasi tersebut. Nah, ada lagi programmer, kemudian operator, ada lagi sistem analis. Nah, sistem analis ini tugasnya adalah menganalisis dari program yang dibuat oleh programmer tersebut. Bagaimana kebutuhan usernya, apakah sudah mencukupi atau belum. Nah, di situ nanti tugasnya sistem analis untuk menganalisis bagaimana kelebihan dan kekurangan software tersebut sebelum dipakai oleh operator. Selain 3 ini tadi, ada juga brandware yang lain, pelaku yang lain. Contohnya adalah spesialis jaringan. Nah, spesialis jaringan dia yang mengkondisikan jaringan, membuat sebuah jaringan, bagaimana sebuah satu station bisa terhubung dengan station yang lain, satu workstation bisa berhubung dengan workstation yang lain ya. Nah, itu adalah spesialis jaringan, salah satu contoh kerjanya. Kemudian ada lagi konsultan itu kan yang menangani bagaimana misal konsultan jaringan ya contohnya. Jadi dia mengarahkan bagaimana jaringan tersebut bagusnya itu mau dibikin seperti apa, tipenya, topologinya. Nah, itu konsultan. Ada juga trainer. Nah, kalau yang trainer itu dia yang jabatannya lebih bisa menjelaskan, dia lebih ahli, jadi dia bisa membuat sebuah penjelasan ke mentrainer atau membuat pelatihan. Nah, itu dinamakan dengan trainer. Ada juga desain grafis, salah satu brandware juga desain grafis, jadi dia tugasnya adalah membuat desain, contohnya desain poster, mendesain sebuah baliho misalnya, atau desain yang lain ya, misal desain undangan. Nah, itu contoh desain grafis. Kemudian ada juga database administrator. Jadi dia yang sebagai admin dalam sebuah database. Misal ada sebuah database sistem informasi siswa atau sistem informasi perpustakaan misalnya. Nah, yang mengendalikan sistem operasi itu adalah administrasinya atau administrasi database. Nah, itu contoh-contoh dari brandware. Ada apa aja tadi? Ada programmer, sistem analis, ada operator, kemudian ada spesialis jaringan, ada konsultan, ada trainer, kemudian ada desain grafis, dan ada database administrator. Itu adalah contoh brandware. Oke, kembali ke kesimpulan ya, bahwa sebelum kita mengenal lebih lanjut lagi tentang jaringan, jadi yang perlu kita pelajari tadi adalah ada 3 dari sistem. Jadi ada sistem hardware, ada sistem software, dan ada sistem brandware. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.